Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa ketua kelas ini? Julian. Julian, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silakan diklik nomor. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Okay, let's take your attendance list. So listen to your name. Fajar Sandi? Yes, sir. Julian? Yes, sir. Farel? Yes, sir. Ahmad Alfian? Yes, sir. Muhammad Alfian? Lagi kan, masih kita. Oke, baik. Jadi dari Muhammad saja. Oke. Agar ingat pertemuan lalu kita belajar apa? Pertemuan lalu belajar apa? Song lyrics, sir. Jadi untuk materi hari ini saya rasa sudah tidak membahas song lagi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin kalian untuk memperhatikan percakapan di video selanjutnya yang akan saya buka berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi perhatikan lebih baik ya. How was your trip? It was really fun. How was the weather? The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How were the people? The people were very friendly and helpful. What did you do? I had some meetings, I ate at some delicious restaurants, and I did some sightseeing. How was the hotel? The hotel was very nice. The service was great. I see. How was the food? The food was amazing. I ate many different kinds of food. Was it expensive? I think it was reasonable. I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes, just Oke, saya rasa sudah cukup. Kalau students ada yang menyimak apa kira-kira yang dibicarakan oleh orang dalam video tersebut? Hiburan. Masa lalu. Oke. Dilihat sama tadi. Menceritakan pengalaman masa lalu. Oke, bagus. Wajar? Cerita tentang kemarin-kemarin. Oke, minta dan kawan-kawan. Oke, Farel. Masa lalu, sir. Masa lalu. Yes. Masa lalu. Jadi tempatnya apa? Yang hiburannya, Mas. Oh, liburan. Masa lalu. Oke, benar sekali. Ini fokus di website. Jadi benar tadi yang dikatakan teman-teman kita, mereka menceritakan liburannya yang kemarin-kemarin. Oke, jadi kira-kira ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Apa? Ada yang tahu? Tentang pengalaman. Oke, banyak pengalaman. Yang lain ada? Oke, no. Oke, baik kita masuk ke materi langsungnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Nah, ada yang tahu apa itu recount text? Kira-kira? Mengikuti lagi. Menghitung lagi. Kenapa bisa Karena Rea dan kamu. dengan kau? Kau nanti hitung kita. Kan ada bisa. Oke. Menghitung lagi. Kau benar begitu. Tapi Mindset bro. kita masuk ke definisinya. Nah, ini adalah penjelasan recount text. Recount text is a text
which retells event or experience that happened in the past. Happened in the past kan seperti yang kata teman kalian tadi, kemarin itu pas lampau. Kita menceritakan kembali ke isi, menceritakan kembali event itu, peristiwa, experience, pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Nah, selanjutnya kita masuk ke objektif. Apa artinya objektif? Betul sekali. Tujuannya, jadi tujuan dari pelajaran ini konteks ada apa di sini? Able to tell the context of the context. Ada yang tahu kira-kira tujuan pertama artinya apa? Kembali tahu berkosakata bisa kita ketahui itu dari Memberitahu konten dari konteks. Oke, applause to Julius. Jawabannya Julius sudah benar ya, benar sekali. Ya banyak pengusahaan kata-kata. Able to tell the content of the context. Content itu isi ya, isi dari konteks. Yang kedua adalah analysis the structure of the context, strukturnya, susunannya, apa yang pertama dibuat, kemudian apa yang setelah. Yang ketiga adalah able to analyze the linguistic structure of the context. Saya rasa linguistic structure kita tahu semua ya, di matematika kita selalu belajar linguistic structure. Atau ada yang belum tahu apa itu? Struktur. Linguistik dan kata linguistik di kebahasaan. Misalnya teks ini mungkin pakai analisis apa itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja tujuannya adalah untuk membuat konteks kalian sendiri. Oke, itu tujuannya. Selanjutnya adalah purpose. Apa itu purpose? Tujuan. Jadi apa bedanya dengan objektif tadi? Kalau tujuan? Fungsi. Jelas? Fungsinya. Nah, benar sekali. Applause lagi untuk Oke, terus kan mengatakan William, ya ini adalah fungsinya. Untuk apa ini konteks? Ya, jelas kalau kita ceritakan kejadian atau experience atau pengalaman tentu saja untuk inform reader. Inform itu memberitahukan bahwa the event is the past. Yang sudah kita ceritakan ke orang. Nah, yang kedua adalah to entertain reader. Ada yang tahu maksudnya ini purpose kedua? Kira-kira? Karena ada yang tahu yang depan. Menghibur pembaca. Apa Pedal bisa bilang? Untuk menghibur pembaca. Menghibur pembaca, benar sekali. Applause to Pedal. Benar sekali. Contohnya adalah kita menghibur pembaca dengan menggunakan di konteks adalah menceritakan folklore, cerita rakyat. Itu adalah kan kejadian yang berada di salah folklore menceritakan folklore yang masuk. Oke, jadi itu untuk tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke structure. Baik, kita lihat di sini ada 3 structure, yaitu orientation, second event, dan re-orientation. Rasa kita tidak perlu definisi per bagiannya. Kita lihat saya dari nama bagiannya. Pertama, orientation. Kira-kira ada bayangan atau apa dari kata orientation? Kenalan. Orientation awal. Kenalan. Oke, kata apa aja? Perkenalan. Parent. Orientation itu apa? Awal. Awalan. Oke. Kemudian arah. Orientation ya benar. Semuanya benar. Tapi untuk yang lebih tepatnya orientation terhadap
misalnya kata juga sekarang kita ceritakan teman orang menceritakan awalannya. Nah, awalannya juga benar tadi. Oke, the next is sequence of event itu event kan peristiwa. Sequence itu bagian. Jadi kira-kira apa maksudnya sequence of event? Ada apa? Bagi cerita. Bukan cerita. Bukan cerita. Berkelanjutan. Ya, benar sekali. Applause for yourself. Ya, benar sekali. Sequence itu berurutan dari peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan dalam Al-Quran. Jadi tadi ada pertama awalannya, kita jelaskan di situ dalam backgroundnya cerita. Saya kita ke partai duluan atau apa, dari sequence of eventnya itu kita ngapain aja dalam pengalaman itu. Nah, yang terakhir adalah di orientation. Di orientation ini bagian terakhir, bagian terakhir. Biasanya itu tentang personal komennya kita yang cerita. Kita ceritakan kembali kira-kira bagaimana bentuknya. Dan atau bisa juga kita ceritakan sekarang bagaimana setelah yang kita ceritakan itu berakhir. Misal kalau kita cerita tentang saya kemarin itu ujian semester, nah kita ceritakan akhirnya selesai ujiannya dan nilai saya bagus, itu termasuk orientation. Ya, betul sekali. Oke. Oke, bisa dijelaskan ke temannya juga sampai ke prolog. Prolog itu akhir movie. Oke, dijelaskan tadi oleh Ines akhir movie. Bentuknya biasa film itu di akhir-akhirnya sama dengan jadi konteks di akhir-akhir di orientation. Oke, linguistic feature. Struktur kebahasaan yang ada dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah simple past tense. Kalian tahu apa yang simple past tense? Selalu. Ya, betul sekali. Tense untuk masa lampau. Kira-kira kenapa pakai simple past tense? Karena yang diceritakan adalah pengalaman ya. Kan pengalaman itu masa lalu. Ya, Kita harus menggunakan past. oke, bagus sekali pada. Selanjutnya, kedua adalah action verb. Action verb kira-kira ada yang terbayang di kalian dengan action verb. Hanya di situ harus action. Itu action. Action itu apa? Kayak gimana? Aksi yang berkelahi, balapan, Ada aksinya jalan, Oke. Verb tidak tahu semua tuh kata kerja. Oke, action verb kita kalau digabung action dengan verb itu kan Kerja aksi. yang melakukan sesuatu. Nah, itu contohnya di bawah. When pergi ke contoh mana say tinggal atau di Oke, selanjutnya focus on specific participant. Oke, ini yang susah. Maksudnya focus on specific participant itu berarti kalau kita ceritakan pengalaman kita fokus ke diri kita. Kita ceritakan tentang participant itu dalam cerita. Jadi yang kita ceritakan adalah pengalaman kita sendiri. Contohnya di sini time. Selanjutnya aktor of time adalah aktor presiden. Apa itu aktor? Keterangan. Oke, benar sekali tidak. Kata keterangan. Kata keterangan ada time juga. Karena waktu. Keterangan waktu. Oke, betul sekali keren. Jadi keterangan waktu. Kalau cerita masa lalu kan pasti kita jelaskan. Minggu lalu saya begini, atau tahun lalu saya juga enggak. Itu sudah terbuka. Nah, yang terakhir adalah conjunction. Seperti then, after that, kita mulai cerita ke selanjutnya.
Ini adalah contoh dari recount text. Saya rasa kita tidak perlu contoh sebenarnya karena kita bisa semua ceritakan masalah lapor atau experience kita. Iya. Jadi seperti ini yang sesuai struktur tadi. Di bagian awal ini dia mulai menceritakan di mana dia liburan, kapan dia pergi, itu termasuk reorientation. Dia membuka untuk reorientation membuka. Kemudian di bawah sini ini semua yang terjadi selama dia liburan. Jadi sequence of event-nya, peristiwa-peristiwa, event. Dan yang terakhir pasti reorientation. Betul kan? Ini juga di Oke, saya rasa sudah jelas untuk konteks. Ada yang ditanyakan tentang konteks sebelum kita masuk ke latihan? Oke, tidak ada. Sudah jelas? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke latihan dulu. Oke, di sini saya ada tempat kerja dan saya bagikan ke kita. Jadi, dengan teman-teman punya kerja ya. Saya teman Ya, cari saya kalau di mana. Oke, ngerti apa yang punya kerja? Sir, mau berbalik ke sir. Pilihan. Kamu ikut observasi. Kelompok. Kalau tidak sekelompok ada yang lainnya. Ini silakan kelompok ya. Oke, ngerti apa yang mau dikerja? Yes, sure. Oke, baik. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya. Beri waktu 5 menit untuk kerjakan. Sir, mau bertanya, sir. Ya, tanya. Ini, sir. Kenapa di sini mati? Oh, sunbathing. Sunbathing itu artinya berjemur. Itu saya mandi masih pakai matahari. Berjemur ya, kan mandi pakai cahaya matahari. Kira-kira itu lagi kerja. Saya tanyakan kalau ada tidak tahu. Oke, I think time's up. Selesai ya? Sudah. Oke, dikumpul kan? Sudah semua ya? Jadi ini hasil kerja bersama termasuk kelompok tak ada nilainya diambil ya? Yes, sir. Yang tidak hadir hari ini silakan menghadap ke depan. Oke, selanjutnya saya rasa kelas kita sudah sampai di penghujung kelas. Jadi sebelum kita buat, saya ada homework untuk kalian. Dikerjakan bersama teman kelompok tadi, kelompok tadi. Di sini ada dua tugas. Yang pertama mechanical text. Ini sih konteks sendiri. Iya, Terserah kita yang mana siapa konteks dia. dibikin aja dicari, sir. Di konteks sendiri bisa tak? Oh, Mana yang baru, sir? Pergi dulu jalan-jalan sama kelompok, baru kita diceritakan. Bisa juga, bisa. Nanti di konteks. Kemudian silakan langsung dibagi per bagian dulu, orientation, sequence sama reorientation. Oke, sudah jelas tugasnya? Yes, sir. Oh, jangan lupa tulis setidaknya 1 paragraf. Oke. Oke, understand? Udah, Sir, bisa pakai ChatGPT. Masa itu kan pengalaman Pakai kritik. ChatGPT itu apa dulu? Kan kalau orientation, kalau rekam itu pengalaman sendiri. Ya, Untuk harus, sir. ada strukturnya. Translate. Untuk translate, Progress. ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya tanya partinya, harus bisa dijawab. Ya? Oke.
Jadi mungkin itu saja untuk konteks. Sudah tidak ada yang perlu ditanyakan? Oke. Oke, so thank you for your attention. Saya harap ini benar-benar dibangun dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.